Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalan-jalan ke Sumatera, singgahlah tuan di Bukit Tinggi. Assalamualaikum untuk semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ananda. Saya dari mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam, kelas C semester 2 Prodi PAI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti UTS atau ujian tengah semester dari dosen Pak Bayu Mujrimin yang berjudul tentang pembentukan akhlak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sebelum memasuki inti dari pembahasan, teman-teman tahu nggak sih apa itu akhlak? Yap, benar sekali. Arti akhlak pada umumnya disamakan dengan budi pekerti, kesusilaan, dan juga sopan santun. Secara istilah, akhlak yaitu sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia selama berada di muka bumi. Sistem nilai yang dimaksud ialah menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai sumber nilainya, serta ijtihad sebagai metode berpikir secara islami. Pola sikap dan tindakan yang dimaksud adalah hablum minallah, hubungan antara diri manusia dengan Allah sebagai penciptanya, hablum minanas, hubungan antara diri manusia dengan sesama manusia yang lainnya, dan juga hubungan antara diri manusia dengan alam sekitarnya. Jadi kesimpulannya, akhlak adalah sumber dari segala perbuatan manusia yang tidak dibuat-buat, dan perbuatan tersebut dapat dilihat melalui gambaran dari sifat-sifatnya yang tertanam di dalam jiwanya, jahat ataupun baiknya. Berbicara mengenai pembentukan akhlak sama halnya dengan berbicara tentang tujuan pendidikan. Karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Misalnya, pendapat dari Muhammad Attiyah Al-Abrashi yang dikutip oleh Abu Dinata mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan pendidikan Islam. Demikian pula, Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah yang percaya dan menyerahkan diri kepadanya dengan memeluk agama Islam. Tetapi, menurut sebagian ahli akhlak mengatakan bahwa akhlak itu tidak perlu dibentuk, karena akhlak adalah insting atau garizah yang dibawa manusia sejak lahir. Dengan pandangan seperti ini, maka akhlak akan tumbuh dengan sendirinya walaupun tanpa dibentuk ataupun diusahakan. Kelompok ini lebih lanjut menduga bahwa akhlak adalah gambaran batin yang sebagaimana terpantul dalam perbuatan lahir. Kemudian, ada pendapat yang mengatakan bahwa akhlak ialah hasil dari pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan kerja keras yang sungguh-sungguh. Akhlak manusia itu sebenarnya boleh diubah dan dibentuk. Orang yang jahat tidak selamanya jahat, seperti halnya binatang yang ganas dan buas bisa dijinakkan dengan latihan dan asuhan. Maka manusia yang berakal bisa diubah dan dibentuk sifatnya atau perangainya. Oleh sebab itu, usaha yang demikian diperlukannya usaha yang sungguh-sungguh dan gigih untuk menjamin terbentuknya akhlak yang mulia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak, ada 3 aliran yang sudah amat populer. Pertama, aliran nativisme, kedua aliran empirisme, dan yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Menurut aliran nativisme, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentukannya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut pun menjadi baik. Kemudian, menurut aliran empirisme, bahwa faktor yang sangat berpengaruh
terhadap pembentukan diri manusia atau akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan atau pembentukan dan pembinaan yang dibuat secara khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Fitrah atau kecenderungan ke arah yang baik yang ada di dalam diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode. Menurut Hamzah Yakub, faktor-faktor yang paling berpengaruhi terbentuknya akhlak ataupun moral pada prinsipnya dipengaruhi dan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci, merupakan bakat bawaan sejak lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Faktor ekstern adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, yaitu meliputi faktor lingkungan atau pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, dan pengaruh sekolah, dan yang terakhir, pendidikan masyarakat. Ada pengaruh lingkungan. Salah satu faktor yang turut menentukan kelakuan seseorang atau suatu masyarakat adalah lingkungan, dalam kurung milieu. Nah, milieu ini adalah suatu yang melingkupi suatu tubuh yang hidup. Misalnya, lingkungan alam mampu mematahkan atau mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seseorang. Lingkungan pergaulan mampu mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. Yang kedua, ada pengaruh keluarga. Setelah manusia lahir, maka akan terlihat dengan jelas fungsi keluarga dalam pendidikan, yaitu memberikan pengalaman kepada anak, baik melalui penglihatan atau pembinaan menuju terbentuknya tingkah laku yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian, orang tua atau keluarga merupakan pusat kehidupan rohani sebagai penyebab perkenalan dengan alam luar tentang sikap, cara berbuat, serta pemikirannya di hari kemudian. Dengan kata lain, keluarga yang melaksanakan pendidikan akan memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan akhlak anak tersebut. Lalu yang ketiga, pengaruh sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga, di mana dapat mempengaruhi akhlak anak. Di dalam sekolah berlangsung beberapa bentuk dasar dari kelangsungan pendidikan. Pada umumnya yaitu pembentukan sikap-sikap dan kebiasaan dari kecakapan-kecakapan pada umumnya. Belajar bekerja sama dengan kawan, melaksanakan tuntunan-tuntunan, dan contoh yang baik. Lalu belajar menahan diri dari kepentingan orang lain. Dan yang terakhir yaitu pendidikan masyarakat. Masyarakat dalam pengertian yang sederhana adalah kumpulan individu dalam kelompok yang diikat oleh ketentuan negara, kebudayaan, dan agama. Ahmad Demarimba mengatakan, corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Hal ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.